Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ismail Marzuki. Dengan sekian lama kita libur karena ada sesuatu yang diurus dan agenda pun padat para pengurus dan banyak yang diurus oleh para pengurus. Dan pada malam hari ini akan kami mulai ya kajian rutinan setiap malam Selasa. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan untuk menyaksikan kajian rutinan kitab Al-Usfuriyah ya. Dengan berkat Allah kami bersama sohib kami Al-Ustadz Ishak bisa menghibur Anda dengan ilmu-ilmu ataupun siraman rohani pada nantinya. Dan jangan lupa selalu like, sukai, komentari dan sebarluaskan ya di NU Pontura. Karena waktunya sudah malam, marilah kita bertawassul dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan barokahnya dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan Ustaz. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya setelah tawassul kami serahkan kepada narasumber kita yaitu Yang Mulia Al-Ustadz Ishak. Beliau adalah selaku Ketua LDN NU Pontianak Utara. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sengaja untuk malam hari ini kita cari momen yang lain seperti biasanya. Kita karena kemarin agenda kita padat, alhamdulillah MBCNU Pontianak Utara sudah terhitung alhamdulillah sukses dalam menyambut kerauhan dan kedatangan para masyayikh dari Jawa Timur ya. Ada Kiai Zaim Al-Ibrahimi dari Sukorejo, Situbondo, kemudian ada Kiai Haji Raden Khalil As'ad, serta kita juga kedatangan dai kondang dan sangat lucu yakni Kiai Khalil Yasin. Alhamdulillah ketiga-tiganya kita bisa ikut serta hadir di dalam penyambutan dan lain sebagainya. Patut kita syukuri Ustadz, di Pontianak ini selalu kedatangan para alim ulama waliullah. Kita yakin bahwa mereka adalah orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya ya Kiai Khalil As'ad, meskipun apa yang beliau ucapkan dari lisannya tidak banyak, tapi itu pengaruhnya untuk kita luar biasa. Masya Allah ya. Luar biasa. Sehingga kemudian timbul keyakinan di dalam hati kita bahwa beliau adalah salah seorang dari sekian banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak keliru. Dia pernah berkata begini, "Lau lam yakunil ulama wal awil fuqaha min awliyaillah falaysa lillahi wali." Andaikan para ulama kemudian para fuqaha itu bukan wali Allah, niscaya Allah tidak akan punya wali, Allah tidak akan punya kekasih kalau mereka bukan kekasih-kekasih Allah. Itu yang kemudian menjadi keyakinan kita bahwa orang yang alim dan amilun bi ilmi, mengamalkan ilmunya, artinya
kesehariannya, tingkah lakunya, sikap dan perkataannya sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan ilmunya, maka kita yakini bahwa mereka adalah kasih Allah. Ya. Dan ikut serta bahagia kemudian menyambut kedatangan beliau. Kita berusaha untuk bermusafahah, mencari keberkahan dengan atharis sholihin. Itu termasuk hal-hal yang mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Patut kita syukuri ya Ustaz ya. Alhamdulillah 3 ulama berbarengan ini kita didatangi oleh beliau-beliau Ustaz ya. Semoga apa yang selama ini beliau berada di pontennya, apa yang disampaikan bisa selalu memberi manfaat kepada kita semua ya. Langsung ya Ya, kita mulai. silakan Ustaz. Seperti biasa ya, ngobrol santai kita pada Ya. malam hari ini, tapi kita Sambil ngopi ya. akan membahas tentang hadis-hadis yang disertai dengan hikayat-hikayat yang ditulis di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, yang berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa setiap pagi dan sore memandang wajah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Syekh itu kalau di dalam fikih ya. bisa kita cek misalnya di dalam Hasyiah Al-Bajuri Ya. di sana ada penjelasan syekh itu orang yang sudah umur 40 ke atas, itu syekh. 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 Syekh di sini bukan syekh yang menjadi gelar bagi seorang tokoh sentral, bukan. Syekh di sini ya yang dimana umum ya orang tua, orang yang sudah umurnya 40 tahun ke atas. Artinya syekh yang berumur 40 tahun ke atas Itu namanya syekh. walaupun tidak berilmu ataupun yang berilmu Bahasa dipanggil Arabnya syekh. syekh. Ya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memandangi wajah orang tua, orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, Ya. tiap pagi dan sore. Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuk. Seraya Allah berfirman, wahai hamba, umurmu sudah tua. Umurmu sudah tua. Wa raqqa jilduk. Kemudian kulitmu sudah mengkerut. Artinya sudah tidak mulus lagi, Tidak tak mulus. terek yang betul. Tidak glowing lagi ya. Sudah tidak mulus lagi. Wadaqqa azmuk. Wadaqqa azmuk. Dan tulangmu juga sudah tidak kuat. Orang yang sudah umur 40 ke atas, 50, 60 itu kan, Ya. mohon maaf tulangnya sudah tidak kuat. Tidak seperti umur 20, 30, Masih gitu. kuat kuatnya. Masih segar. Masih segar. Waqtaraba ajal, dan ajalmu sudah dekat kata Allah. Waktumu untuk kembali kepadaku sudah dekat. Wahana udumuk ilayya, ini maknanya sama, hana dengan iktaraba, dekat juga maknanya. Ya. Maka apa kata Allah, fastahi minni, maka ayo kalian malulah kepadaku. Yang sudah tua-tua ini ayo malu kepadaku kata Allah. Fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Karena saya malu kata Allah. Saya malu untuk menyiksa kalian. Malu karena melihat uban-uban kalian. Faktor tua ya. Iya. Artinya orang yang sudah tua, umur 40, sudah beruban, itu kata Allah mestinya dia malu kepadaku untuk kemudian melakukan hal-hal yang membuat Allah murka ya, membuat Allah marah, membuat Allah tidak ridha. Karena Allah sendiri malu untuk menyiksa mereka. Ya. Malu kepada ubannya. Itu yang ya Allah, artinya orang tua ini ada keistimewaannya juga. Artinya dengan uban itu Allah kemudian menjadi malu untuk menyiksa dia karena ubannya. Maka bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah umur 40 ke atas kok, mohon maaf keadaannya belum berubah,
masih suka melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan syariat, Ya, suka melakukan hal-hal yang sifatnya mengikuti hawa nafsu, ayolah coba kita berbenah diri, kemudian kembali tidak kepada Allah. melakukan itu, siap-siaplah, siap-siap cari bekal. Iya, Kata Allah karena di dalam Al-Quran, karena "Watazawwadu fa inna khairaz zadi jadi taqwa." takwa betul kan. Masya Jadi Allah. bekal paling baik, paling utama ya takwa itu. Oh, iya, iya. Maka hakikatnya kita bagaimana caranya kemudian di umur yang sudah 40 ke atas itu, detik-detik ajal kita sudah dekat, semakin dekat ya. Meskipun ya umur 30 ke bawah, 40 ke bawah juga tidak menutup kemungkinan juga ajalnya juga dekat. Iya, karena Cuma- ajal tidak diketahui ya. Betul. Cuma yang sudah 40 ini kan Mendekati. semakin ngeri Nah, gitu kan. Sehingga ayo kita perbaiki takwa kita kepada Ya. Allah, cara beribadah kita kepada Allah. Ya. Sesuatu yang kita lakukan sia-sia di umur-umur kita yang sudah lewat, yang sudah masa lalu, yang sudah Ya. kita lewat, ayo kita rubah, Betul, kita betul. ganti, kita susul dengan Ya. amal-amal soleh. Karena selama kita makin tua itu kan beruban itu mungkin kesehatan dan kekuatan kita untuk beribadah kan agak Iya, artinya orang umur 40 nih ya sudah tua kan Iya. apalagi 50. Mungkin yang dulu merasa tampan dianugerahi ketampanan oleh Allah, dianugerahi kecantikan oleh Allah melebihi yang lain. Mungkin masih bisa bergaya. ya. Tapi kalau sudah 40, 50 tahun ke atas, kecantikan dan ketampanan sudah tidak ada harganya. Itu sudah hilang. Maka apa yang mau kita sombongkan lagi? Misalnya kaya kalau kemudian mendekati mati itu apa kekayaan itu? Kalau kemudian kita tidak pandai menafkahkan, membelanjakan harta itu di jalan Allah, Ya. yang kemudian menimbulkan pahala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperbaiki bagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Yang mempunyai kekayaan harus pandai-pandai ya. Harus pandai. Ajal kita sudah dekat. Iya. Itu Allah sendiri yang mengingatkan. Masya Allah. Bukan seorang Ishak Maulana ataupun Marzuki, Ismail Marzuki kan. Kita hanya menyampaikan ini. Ya. Sahabat Ali karramallahu wajhah, ini masyhur cerita itu. Ya. Beliau pernah suatu ketika ingin sholat berjamaah subuh ya kan. Kemudian di tengah jalan beliau berjumpa dengan orang tua yang berjalan pelan, Masya Allah. gitu kan? Ya. Berjalan pelan dengan bungkuk, sudah bungkuk. Prasangka Sayyidina Ali, orang tua ini juga ingin ke masjid, sehingga dengan akhlakul karimahnya Sayyidina Ali, beliau tidak berani mendahului. Masya Allah. Luar biasa akhlaknya Ustaz ya. Akhlaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau tidak mendahului orang tua ini untuk ke mana? Ke masjid ya. Sampai di masjid ternyata orang ini lewat. Tak mampir ke masjid. Artinya akhirnya kemudian Sayyidina, oh ini bukan orang Islam ya. Yang tadinya berpikir Iya. mau ke masjid orang tua Husnudzon tadi. husnudzonnya tadi, Masya Allah. Tapi dengan husnudzonnya itu, meskipun itu bukan orang muslim, Iya. Allah puji. Allah puji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilamakan oleh Allah di dalam ruku dan sujudnya. Sehingga kemudian Sayyidina Ali meskipun agak lama sampai ke masjid, gara-gara tidak berani mendahului orang tua Ya. tadi, Sayyidina Ali masih tetap dapat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Di sini begini. Ketika Sayyidina Ali itu sampai di masjid, ternyata Rasulullah masih ada di dalam ruku di rakaat terakhir. Sehingga Sayyidina Ali bisa ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah ini selesai dari sholatnya, kemudian Sayyidina Ali berkata, ma kunta taf'alu mithla hadha. Ya Rasulullah, kenapa engkau bisa seperti itu? Tidak biasanya panjenengan rukunya lama seperti ini. Iya. Kok ini lama sekali, ada apa? Kemudian Rasulullah SAW bercerita begini. Lamma raka'at wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana warada wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhahri
saat aku sedang ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, kemudian aku mau berdiri dari rukuku, Ya. Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku, kata Nabi. Wa akhadhani tawilan. Kemudian lama sekali, artinya sayapnya malaikat Jibril tidak tadi. diangkat. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu nafsi ra'si. Ketika malaikat Jibril sudah melepaskan sayapnya, maka aku kemudian mengangkat kepalaku. Faqalu lima fa'ala hadha. Sahabat Unan bertanya, Ya. kenapa Jibril biasa seperti itu? Apa gerangan kira-kira alasannya? Maka faqala Rasulullah SAW, ma sa'altuhu an dhalik. Saya tidak tanya itu, kata Nabi. Saya tidak bertanya itu. Fahadur Jibril alaihissalam waqala. Kemudian saat Nabi mengatakan, nah saya kebetulan tidak bertanya alasannya apa kepada Jibril. Lantas kemudian Jibril datang langsung. Ya. Ketika datang, Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'ah falakiya syaikhan nasraniyan fit tariq walam ya'lam Ali annahu nasraniyan wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu. Wahai Rasulullah, Sayyidina Ali, beliau tergesa-gesa menuju tempat jemaah. Di perjalanan, kata malaikat Jibril, ini dia cerita, beliau bertemu dengan orang tua yang agamanya Nasrani di jalan. Sayyidina Ali tidak tahu kalau itu orang Nasrani. Sehingga karena Sayyidina Ali malu dengan ubannya orang tua tadi, dengan umurnya, Sayyidina Ali tidak berani mendahului. Maka kemudian fa'amaroni Allah Ta'ala an akhadhaka fi ruku' hatta yudrika ala salatil fajr. Sehingga kemudian Allah sendiri yang mengutus aku, memerintahkan aku untuk kemudian meletakkan sayapku di punggungmu saat kamu ruku, agar Sayyidina Ali bisa sholat berjamaah bersama engkau, wahai Rasulullah. Masya Allah, ini jawaban Jibril. Iya. Cerita Artinya itu. gini, husnudzonnya Sayyidina Ali meskipun salah ya, tetap terpuji karena itu Terpleset bagian tadi ya. dari akhlak. Iya. Iya, bagian dari akhlakul karimah. Masih terpuji. Bahkan kata Jibril, wa hadza laysa bi ajabin. Ini bukan sesuatu yang ajaib. Ada yang lebih ajaib dari ini, katanya. Iya. Masya Allah, apa itu? Wa ajabul ajabi annallaha amara Mikaila alaihissalam ay ya'khudha asy-syamsa bi janahihi hatta la tatlu asy-syamsu tawilan li ajli Ali karramallahu wajhah. Wa qala hadhihi ad-darajah bi hurmati Syekh Al-Fani ma'a annahu kana nasrani. Masya Allah. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata Allah juga memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk meletakkan sayapnya menutupi matahari sehingga matahari tidak terbit. Artinya meskipun Nabi rukunya lama, ya kan, tidak seperti biasanya, tapi waktu subuhnya tidak habis gitu. Masya Allah. Nah, ini yang lebih ajaib. Kenapa kemudian Sayyidina Ali punya derajat yang sampai begitu dihormati, dimuliakan oleh Allah, ya kan? Itu sebabnya kata Jibril sendiri yang bilang, itu sebabnya wa qala hadhihi darajah bi hurmati Syekh Al-Fani ma'anahu nasraniyah. Ini semua Sayyidina Ali dapatkan gara-gara penghormatan beliau kepada orang tua meskipun dia Nasrani. Walaupun dia itu bukan Islam ya. Ini akhlak. Ya. Artinya budi pekerti itu tuntutan syariat untuk kita berbudi pekerti yang baik tidak hanya kepada sesama muslim. Ya, betul Semuanya. Semuanya. Muslim non muslim bahkan kepada makhluk Allah semuanya termasuk hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini Masya Allah. artinya kita jangan kemudian gampang menebang pohon yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Ya. Itu termasuk dari bagian dari akhlak. Ya. Ternyata malam ini sangat luar biasa kajiannya Ustaz. Masya Allah. Ada 3 poin yang sangat luar biasa yang saya tanggap ya Ustaz. Yang pertama itu Masya Allah dari sahabatnya Rasulullah Sayyidina Ali itu mengeluarkan akhlak yang sangat luar biasa yang patut kita tiru ya. Dan yang kedua kita harus
seperti Sayyidina Ali harus selalu Husnudzon. husnudzon. Husnudzon tadi itu ketika bertemu dengan si orang tua Nasrani. tadi, walaupun bukan orang Islam, Nasrani. Insyaallah. Luar biasa sekali Sayyidina Ali, Ustaz. Patut kita tiru ya. Wajar kan? Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Babul ilmi ya. Ana madinatul ilm wa Ali juga. Masya Allah. Mau kita niru siapa lagi? Iya, Kalau bukan orang-orang yang melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Termasuk ya kita karena tidak berjumpa, tidak hidup semasa dengan Sayyidina Ali, kita tiru ulama-ulama kita, bagaimana akhlak mereka, tawaduknya luar biasa ya kan. Artinya Masya Allah. dari sahabat-sahabatnya Rasulullah ini, sahabat-sahabatnya Rasulullah meniru kepada kanjeng Nabi ya, Ustaz ya. Ya, terus begitu. Terus kanjeng Dia ke Nabi, bawah. sahabat, lalu terus sampai ke ulama waliullah. Luar Masya biasa, Allah. Insya Allah. Ini pelajaran Ya. untuk kita ya. Apalagi mohon maaf, seorang anak yang mengagungkan orang tua itu luar biasa lagi Ya. pasti. Ini orang tua yang bukan orang tua kandung dia, dihormati Sayyidina Ali dengan tidak berani mendahuluinya, itu dapat penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang Rasulullah itu kan sholatnya dilamakan oleh Allah, matahari Allah tahan agar Tutup. tidak terbit gitu. Berkat penghormatan Sayyidina Ali kepada orang tua. Ternyata akhlak itu Akhlak penting sekali. Penting. Akhlak penting. Bahkan seorang nabi Rasulullah sendiri diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an, Ya. wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, ya. ya betul. Rendahkan sayapmu kata Allah kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Ini coba Rasulullah diperintahkan Allah untuk bersikap tawadu Ya, selalu pada para tawadhu. pengikutnya, kepada para sahabatnya, kepada umat. Kan luar biasa nih. Ya. Seorang Rasulullah. Lantas kemudian kalau ada orang yang sok ya, bergaya karena dia punya pangkat, dia punya ilmu, atau dia orang kaya atau yang lain lah, kemudian membusungkan dada dengan bangga, dengan sombong, itu artinya dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah tawaduknya luar biasa. Itu perintah Allah langsung, sehingga kemudian dengan sikap terpujinya itu Rasulullah juga mendapatkan sanjungan dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin Masya Allah. azim. Di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga. Masya Allah. Artinya akhlak ini luar biasa lah. Bagaimana kemudian Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu Liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Ini cerita pertama yang berkaitan dengan hadis tadi. Ya, betul sekali. Meskipun cerita ini hanya berkaitan dengan orang tuanya saja, sifat tuanya tadi 40 tahun. Ada cerita lagi. Ya. Terus, Pernah tidak sampean dengar seorang ulama sufi yang bernama seorang ulama akidah tauhid, ya, ulama kalam yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Pernah Ya, dengar kan? ya. Beliau adalah salah seorang dari tokoh panutan imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang tauhid. Dalam bidang tauhid kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi ini pernah punya guru di waktu itu umur gurunya sudah umur 80 tahun. Masya Allah. Kemudian gurunya ini sakit yang mungkin ya sudah mendekati wafat. Ya. Kemudian beliau panggil itu Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian gurunya mengatakan begini, fa'amara Abu Mansur ayatluba in abadan bimithlihi sinna wa yashtarihi wa yu'tikuhu anhu. Apa perintah gurunya ini? Abu Mansur, tolong carikan saya seorang muda yang umumnya sama dengan saya 80 tahun. Kamu beli kemudian merdekakan itu saya. Nah, ini Itu perintah dari gurunya. Akhirnya Abu Mansur ini mencari-cari di perkampungan, pindah tempat, tidak pernah satupun menjumpai seorang muda yang umurnya 80 tahun masih muda. Ya. Beliau tidak dapat.
beliau cari informasi kepada masyarakat sekitar, apa komentarnya masyarakat, jawabannya, ente sampai kapanpun tidak akan menjumpai budak yang umur 80 tahun karena tidak ada seorang sayyid majikan yang tega membiarkan seorang budak tidak dimerdekakan sampai umur 80. Betul. Tapi Kan 80 kata ini, kan budak itu biasa kan untuk bekerja. 80 kan sudah tidak pandai bekerja. Itu asalnya beliau pulang dengan perasaan kecewa, ya. Kecewa karena tidak mampu memenuhi keinginan gurunya. Ya. Akhirnya beliau sampaikan itu kepada gurunya Abu Mansur Al-Maturidi. Apa jawaban Abu Mansur Al-Maturidi? Ya ilahi, innal makhluqa la yahtamilu karamuhu idza balagha 'abduhu samanina sanatan bi ayyabqa 'ala rik wal yu'tihi. Nah ini. Ya Allah, kata Abu Mansur Al-Maturidi. Makhlukmu saja dengan sifat dermawannya mereka tidak tega melihat budaknya tidak dimerdekakan sampai umur 80 tahun. Karena sifat dermawannya seorang manusia, dia tidak tega membiarkan budaknya tidak dimerdekakan sampai umur 80. Sehingga wa ana, kata beliau, fa ana balagtu samanina sanatan. Sedangkan saya, ya Allah, umur saya sudah 80 tahun. Fa kaifa la tu'tikuni minan nar wa anta karimun jawadun azimun wafudun syakur. Bagaimana mungkin engkau kemudian tidak membebaskan aku dari api neraka sementara aku umur 80? Ini maksudnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya Allah, manusia saja, seorang budak akan tetap dibebaskan oleh sayyidnya, dimerdekakan ketika umur 8. Tidak ada yang sampai umur 8. Masa iya engkau tega, ya Allah, kemudian tidak membebaskan aku dari neraka sementara aku sudah berumur 80. Maksudnya ini seorang munajatnya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya karena orang alim luar biasa. Artinya merayu Allah itu dengan pandai sekali. Ya. Itu kan termasuk munajat, ya, rayuan-rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu rayuannya. Masa iya engkau juga tega? Masa iya engkau tega padahal engkau, ya Allah, adalah Zat yang maha dermawan, maha pengampun, kemudian tidak menyelamatkan aku, tidak membebaskan aku dari api neraka. Ini maksudnya. Karena umur 80 kata apa tadi. kemudian fa'ataqahullah bihusni munajat. Allah ternyata betul membebaskan beliau dari api nerakanya Allah sebab baik, cantiknya, indahnya munajat beliau ini. Cara Abu Mansur merayu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu maksudnya. Artinya beliau ini Abu Mansur Al-Maturidi tidak, yang dituju bukan memerdekakan budak. Iya, maksudnya tadi itu ya. Itu hanya sekian dari rangkaian-rangkaian untuk kemudian merayu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini Abu Mansur Al-Maturidi. Artinya orang tua, ya. Orang yang kemudian umurnya sampai, mohon maaf, 50 60 tahun ke atas, itu peluang dimaafkannya oleh Allah luar besar sekali. Besar sekali. Artinya karena rata-rata orang yang sudah umur 50 tahun ke atas, apalagi sudah umur 60, mereka mau apa lagi? Ya. Selain mendekatkan diri kepada selain Allah, kemudian bertaubat, menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa-masa muda, apalagi yang mau mereka tunggu? Kapan lagi? Wajah sudah tidak tampan, sudah tidak cantik, kulit sudah tidak lagi mulus, sudah berkerut, tulang sudah tidak lagi kuat, pandangan juga sudah mulai kabur, gigi sudah mulai tidak utuh, banyak yang rontok. Artinya mau bergaya apa lagi? Mau main perempuan lagi? Mungkin perempuan sudah tidak ada yang mau, kan gitu. Meskipun dia kaya, laki perempuan juga jarang mau kalau terlalu jelek begitu, terlalu tua, ya, tidak bisa diandalkan. Kemudian apalagi yang mau diandalkan? Kekuatan sudah tidak punya, kecuali satu-satunya memperbanyak berzikir, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Itu yang karena kesalahan-kesalahan jangan sampai putus asa untuk selalu berdoa dan meminta maaf kepada Allah. Karena pintu-pintu maaf dari Allah itu selalu terbuka
kepada Malam siapapun. yugharrir. Heeh. Malam yugharrir. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam Malam yugharrir. yugharrir, ya. Allah akan senantiasa siap menyambut, menerima taubatnya seorang hamba sebelum kemudian ruh kita sampai di kerongkongan. Mungkin ada kisah yang Ustaz, yang sangat menarik sekali. Kisah itu ada di waktu mudanya itu sangat lalu berbuat maksiat, perintah-perintah Allah ditinggalkan, dan setelah berumur 50 ke atas itu bertaubat kepada Allah lalu meninggal dunia. Bagaimana? Sedangkan dosa-dosa tadi waktu mudanya itu sangat banyak sekali. Ada kisah begini, Heeh. kisah. Ada seorang pembunuh, seorang jagoan Heeh. sudah membunuh 99 jiwa. Ya. Dia bunuh, dia tebas Heeh. di masa mudanya kan. Kemudian dia mungkin di akhir umurnya punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah menyesal kan gitu. Ya. Mungkin dia sudah tidak sejago dulu gitu. Dibayar orang untuk membunuh sudah tidak mampu lagi Iya. gitu. Akhirnya dia kemudian baru menyesali kesalahan-kesalahan pembunuhan itu. Ini membunuh Iya. 99 loh yang bunuh. Padahal kata Allah, "Amang qatala mu'minan muta'ammidan" kan, faka'annahu qatalan nasa. Jadi ada orang yang membunuh satu orang mukmin dengan sengaja, satu saja, Iya. maka dia seakan-akan telah membunuh semua orang muslim, semua orang muslim. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Nah, itu. Balasannya neraka. Neraka jahanam, ya. Satu ada. Ini ada Ini orang 99. sudah ditebas. Satu aja. Dianggap rumput lah paling gitu ya. Rumput yang kemudian merusak pemandangan rumah gitu. Ditebas. Ya. Kemudian orang tua ini mendatangi seorang ulama, seorang tokoh, kemudian minta solusi. Udah dibilang, "Syekh, saya ini adalah mantan preman, mantan penjahat, mantan pendosa. Saya pingin bertaubat, kira-kira taubat saya diterima ya Allah. Apa kesalahan? Oh, kesalahan saya ini tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa diungkapkan. Lebih besar daripada gunung, lebih luas daripada lautan." Syekhnya ini penasaran, masa iya ada dosa yang sebesar itu? Kemudian dia tanya, dia jawab, "Saya sudah membunuh 99 orang yang tanpa alasan yang dibenarkan saya bunuh." Apa kemudian jawaban seorang syekh tadi? Langsung ditunjuk-tunjuk, "Engkau tidak akan diterima taubat oleh Allah." Ini loh, mantan preman timbul lagi itu sifat premannya, ditebas. Ditebas. Genaplah 100. Genaplah. 100% ini. 100 orang sudah dibunuh. Ini kan kecil, ya. Mungkin ya kan. Kalau tidak ada harapan ya sekalian lah saya Iyalah, bunuh dia. iya. Oh, tidak ada harapan diterima taubat saya. Si mantan preman itu berpikir, oh ini tidak ada harapan lagi itu. Langsung ya. Langsung tebas hamisan nih. Tapi kemudian dia tidak apa ya, keinginan dia untuk bertaubat itu tidak redup, tidak kurang ya. Ya. Kemudian dia cari lagi sampai kemudian dia bertemu, ditunjukkan kepada seorang syekh ya, yang Ya. ahli ibadah kepada Allah. Kemudian dia masuk ke situ, kemudian ucapkan salam. Dia curhat lagi. Dia utarakan niat untuk taubat, kemudian curhatlah istilahnya. Semasa Kemudian iya juga dijelaskan alasan dia membunuh yang terakhir. Dia jelaskan yang membunuh seorang syekh tadi. Syekh. Dia bilang taubatnya tidak diterima, tidak punya kesempatan untuk diterima, dia tebas juga. Itu diceritakan kepada orang tadi. Apa jawaban syekh tadi? ya. Dosamu dibandingkan dengan ampunan Allah itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Artinya apa? Peluang untuk engkau bertaubat, diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dosamu mungkin besar bagi manusia, tapi bagi Allah, bagi ampunan Allah, dosamu kecil sekali. Ya. Kecil sekali. Akhirnya Syekh tadi memberikan solusi. Kamu benahi niat untuk bertaubat dan bertaubatlah. Syekh ini tunjukkan di bukit ini, di gunung ini.
untuk sampai ke sana kamu bertaubat kepada Allah. Artinya dia belum bertaubat. Ya. Cuma ditunjukkan nanti kamu fokus taubatnya diam di sana. Disuruh untuk mengasingkan diri. Ustaz. Di tengah jalan, dia jalan mati. Belum taubat. Belum mati nih. Mati. Niatnya sudah ada nih. Karena dia sudah menuju tempat yang Ya. sudah ditunjukkan oleh Syekh tadi. Ya. Syekh tadi. Ya. Dan niatnya mau taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin meninggalkan keramaian, fokus sendiri di gunung, di bukit untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Padahal cuma niat ini. niat. Ada kosdunya, penyesalan sudah punya kan? Ya? Penyesalan sudah punya dan dia tentu sudah berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahannya yang sudah lewat. Gitu. Penyesalan sudah ada. Itu kan kalau syarat taubat sudah kan sebenarnya. Kemudian setelah meninggal ini datang malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengambil ruhnya. Jadi repot ini malaikat, bingung ya. Ini ruh yang malaikat yang ditugaskan untuk mengambil ruhnya orang-orang yang jahat, Iya. orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Bersamaan dengan itu datang juga malaikat yang tugasnya juga menjemput ruh orang-orang yang baik. Ya. Mau dibawa oleh yang malaikat satunya, ditegur oleh yang lain. Loh, mau dibawa, ini Antara bagian saya. Baik yang buruk Iya. ini. Ini bagian saya. Kata satu, ini bagian saya karena dia belum sampai ke tempat taubatnya. Yang satu, tapi dia sudah niat. Dia sudah niat. Berdebat, kemudian sepakat keduanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keputusan Allah? Coba diukur. Dia ini lebih dekat dari rumah Syekh ini, lebih dekat ke rumah Syekhnya apa lebih dekat ke tempat yang dituju oleh Memerintahkan Syekh? malaikat tadi itu ya. Diukur biar adil. Ini keadilan Allah. Ya. Sebenarnya Allah sudah tahu. Iya. Itu hambanya akan diterima taubatnya oleh Allah. Lantas kemudian diukur, ternyata jaraknya lebih antara jenazah lebih dekat ke tempat yang ditujukan oleh Syekh. Ya, di gunung tadi. Nah, Kesepakatan sesuai dengan kesepakatan dia menjadi orang yang diterima taubat. Masya Allah. Artinya dosa apapun, dosa syirik yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau dia tidak mau kembali kepada Allah kan Ya. gitu ya. Mungkin bisa yaghfiru ala yaghfiru apa tuh? Wa yaghfiru ma duna dzalika. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu saja. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Sampai kapan itu Sampai ya kapan? dosa syirik. Bahkan orang kafir Ya. ketika dia bersyahadat langsung dihapuskan segala Semuanya. kesalahan. Masya Allah. Kesalahan apa lagi yang lebih besar daripada syirik? Tidak ada. Berarti sebesar dosa apapun kita ya, kecuali syirik ya, itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Artinya- pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas sekali. Sangat luas. Dan kalau kita kemudian meninggal mohon naudzubillah di dalam keadaan yang tidak beriman ya itu tentu baru itu tidak ada harapan kalau itu kan. Itu sekali. Mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah itu tidak ada harapannya. Kalau masih kemudian kita membawa iman, wah, aman. Aman ya. Aman. Insya Allah. Termasuk surga meskipun mungkin ya lama begitu prosesnya ya. Dicuci dulu. Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Disikat dulu. Gitu ya. Nah, itu ya. Yang penting kan selamat itu. Iya. Tapi tetaplah dibersihkan dulu. Iya. Yang Keputusannya ya ada di tangan Allah Subhanahu iya. wa Ta'ala. Mungkin bisa Sambil ngopi. ngerokok Nah, mungkin. ngopi dulu Ustaz. Iya, iya. Kami mau baca komen. Oh iya boleh. Kasihan yang menunggu ini. Oh iya Nah, iya. iya. Ya di sini ada Muhammad Naufal Karim. Mungkin Ustadz Mehmet itu Iya ya. iya betul. Muhammad Naufal Karim yang telah hadir, yang telah menyaksikan kita semua ya. Ya, Korea hadir. Korea sebelah mana ini? Sehat selalu Ustadz. Mudah-mudahan NU tetap kibarkan ilmu Amin. di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Muhammad Naufal Karim sahabat saya ya. Semoga sangat bermanfaat ya yang telah disampaikan. Terima kasih. Sini Kang Anam izin nyimak ya, simak terus. Jangan lupa dikomentari dan share kemana-mana ya. Allahu Akbar. Ada Kholi Hamidin, Ketua MWCNU Pontianak Utara, dan juga sini Fitri Sri Hayati sedang menonton. Dipersilakan untuk bertanya-tanya, dipersilakan mumpung ada Ustadz muda ini yang ganteng akan menjawabnya ya. Fitri Sri Yang Hayati. penting jangan tanya
mau beristri lagi itu Oh jangan. ya, perlu diketahui bahwa Ustadz muda kita ini udah punya istri dan anak satu ya. Dan tidak mau lambah lagi ya. Tapi kan nggak apa-apa Ustadz, ada Mas Nawar salah sahur. Itu saya tidak siap. Oh ya, Iya. nah kok piring pecah kapi. Di sini ada Aku istri saya nonton. ada Potpok Channel hadir Ustadz ya, terima kasih I love you-nya ya. Dan juga ada Bung Agus Maulidi yang sudah juga menyaksikan, dan komentarnya dari Agus Maulidi, pada saat itu tak ada jam jadi aman-aman aja, he Palestina hadir. Jauhnya Jauh sekali. pantas orangnya kalap. Tapi dari Palestina, orangnya bukan seperti ya. Palestina ya. Ya, yang penting tak tahulah dia. Pesan saya untuk Ustadz Agus Maulidi ya. Iya. Dimohon kehadirannya di Pondok Ustadz. Ya, saya Sherlock ya. Pondok Salafi Al Aziz. Ya, ditunggu. Jadwalnya jangan lupa. Ya, jangan malas-malas. Untuk Kang Anam, gimana kalau kita membicarakan aib orang lain? Ini ada pertanyaan Ustadz dari sahabat Kang Anam ini. Gimana kalau kita membicarakan aib orang lain, tapi niatan kita ingin mengambil atau memberi pelajaran untuk orang lain? Apakah bisa dibenarkan? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Ya. Membicarakan kejelekan orang lain. Nah, tujuannya agar kita mengambil hikmah dari itu semua, tentunya begitu. Artinya memberitahu orang lain kejelekan orang lain agar orang lain itu tidak berbuat jelek. Mungkin begitu kan ceritanya. Di dalam kitab ini kalau tidak salah, masih ingat saya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana dijelaskan bahwa ghibah, membicarakan orang itu ada yang dibenarkan secara syariat. Satu, Mungkin bisa diperjelaskan Ustadz. nah, saya tidak ingat semuanya. Ya. Kira-kira ada 8 perkara ya Yang dibenarkan yang ribah. dibenarkan ghibah. Ya. Cuma saya langsung ke ini saja ya. Hati-hati Saya Ustadz. tidak hafal ya. Karena ada Ustadz Samsuddin ini lagi menonton. Iya. Nah, dipersilakan. Jangan lupa ya komen. Selalu share kemana-mana Ustadz Samsuddin ya, teman saya. Dan di sini juga ada Kiai Zain Muhsin Masya official. Allah. Mantap anak muda. Mohon doanya Kiai. Terima kasih telah Mohon menyaksikannya. doanya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, Ya. terus belajar, terus membenahi diri. Semoga bisa seperti jenengan Kiai Masya yang selalu aktif di media, yang selalu menyebarkan dakwahnya di media Kiai. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, Amin. karena manfaat beliau untuk umat ini sangat menunjukkan. Ya. Iya semuanya lah, untuk kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dimanapun berada, khususnya ya di Pontura. Ya. Karena di Pontura ini mutiara kita dua Ustadz ya. Masya Allah ya. Nah, ada Kiai Zain Muhsin, ada pengasuh Al Aziz, Kiai Hafidz Zuhud Ya, ya. Hafiz. Itu yang muncul ke permukaan. Ya. Yang Insya Allah. rival yang tidak muncul masih banyak. Sebenarnya banyak keramat-keramat di NU Pontura Oh, Ustadz. luar biasa. Banyak sekali. Yang bermain di belakang layar itu banyak. Tapi jangan lupa loh, ada Gus Bahak KW. Oh, kalau Gus Bahak KW itu Masya Allah loh ya. Biasa, lain lagi. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Iya. bolehkah kita membicarakan orang lain kejelekannya dengan tujuan kita ingin mengambil pelajaran? Tentu saya yang ingat dua. Satu, membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan agar orang lain itu berhenti dari kejelekannya. Itu diperbolehkan kalau kemudian itu betul-betul bisa mengena kepada orang. Artinya orangnya tersentuh dan sadar. Iya. Itu bisa. Itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Misalnya ada orang yang sangat brutal ya dengan aktivitasnya atau yang lain. Kemudian itu disebarluaskan dengan niat agar dia berhenti. Dan memang tidak ada jalan lain. Mungkin dinasihati baik-baik tidak bisa, ini tidak bisa. Dan itu tidak akan mendatangkan bahaya kepada orang yang menyampaikan. Aman begitu. Itu diperbolehkan. Asal niatnya tadi. Ya. Yang kedua, membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan agar orang lain itu hati-hati. Misalnya saya nih, berbicara kejelekan saya Ustadz Holi kepada sampean. Ya.
dengan tujuan agar sampean aman ya, tidak meniru, kemudian juga tidak kena getahnya dan lain sebagainya. Andaikan lah, jangan perandai-andai. Itu juga boleh, itu diperbolehkan. Kan ini sebenarnya masuk ghibah juga, Ghibah ya. membicarakan orang lain ya. Itu diperbolehkan juga. Tapi ghibahnya baik. Iya, niatnya gitu. Ghibah yang diperbolehkan tidak apa-apa itu. Saya takut salah ya, silakan dicek di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah di sana ada 6, kalau tidak 8 alasan kita diperbolehkan untuk membicarakan, membuka aib orang lain. Itu ghibah yang diperbolehkan Ustaz. Kalau ghibah yang dilarang itu banyak. Oh ya. Tak kata karuan. Itu sudah tidak terhitung lah. Iya. Udah berapa menit ini? Udah 45 menit. Sudah 45 menit ya. Mungkin ya, ngobrol santai kita ini Iya. bisa kita sudahi ya. Iya. Tapi sebelum itu saya minta doanya kawan-kawan. Anak saya lagi demam Ustaz. Oh iya, mohon doanya. Saya cari tempat ini tutup, bisa bawa ke salah seorang yang istilahnya ya Bidan, tabib. tabib ya. Oh, dukun ya. Bukan dukun, ini dukun beranak. Nanti takut dukun cabul lah. Iya, itu. Nah, mohon doanya mudah-mudahan apa segera memberi kesembuhan. Amin amin. Emang musimnya sekarang Ustaz, banyak anak-anak kecil ya. Sampai saya tidak sempat belajar loh, Ya, enggak apa-apa. tidak sempat baca. Yang penting selalu memberikan, Masya mengibarkan kemanfaatan kepada kaum Allah. nahdien ya. Kita selalu diberikan Amin. kesehatan, kekuatan pada Ya. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudahi Ya. pertemuan kita pada malam hari. Silakan saya kembali ke Ya. sampean. Ya, terima kasih kepada Al Ustaz Ishak. Beliau selaku narasumber pada malam hari ini kajian kitab Mawaidul Usfuriyah. Semoga apa yang beliau sampaikan selalu memberikan kemanfaatan kepada kita semua yang telah menyaksikan, mengikuti di channel NU Kontula. Dan jangan lupa yang terakhir, selalu komentar dan selalu sebarkan kemana-mana ya, untuk mendukung channel NU Kontula ini. Dan jangan lupa bahwasanya kajian rutinan ini setiap hari Senin, malam Selasa. Mohon doanya semoga selalu diberikan keistiqomahan untuk menyebarkan ilmu-ilmu ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada hari Senin malam Selasa.